Ya, Pemprov DKI Jakarta menunda pelaksanaan ganjil genap bagi motor di ibu kota. Sebelumnya, Gubernur Anies telah mengeluarkan peraturan gubernur atau Pergub nomor 80 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi di Jakarta. Di dalamnya juga diatur soal ganjil genap tersebut. Ketika wacana ganjil genap motor mengemuka, kebijakan ini pun panen penolakan oleh sebagian masyarakat sehingga menjadi kontroversi. Bagaimana sebenarnya nasib aturan ganjil genap bagi motor ini? Tepatkah jika Pemprov DKI memutuskan ganjil genap bagi motor di ibu kota diberlakukan? Kita akan bahas malam hari ini. Kami sudah bergabung langsung, ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Wagub, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum, kabar baik. Waalaikumsalam, dan juga ada Mas Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Mas Gembong, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ada Bang Tulus Abadi, Ketua YLKI. Selamat malam, Bang Tulus. Selamat malam, Pak. Baik. Selamat malam, Pak Wagub dan Pak Gembong. Baik, kita akan langsung ke Pak Wagub. Bang Riza Patria, ini pergubnya sudah ada, Bang Riza, sudah diatur juga soal ganjil genap, juga untuk motor, tapi belum dilaksanakan. Ini kenapa ini, Bang Riza? Apakah ragu-ragu atau seperti apa? Yang pertama perlu kami sampaikan dulu sejak awal, tadi sampaikan sejak Pergub tahun nomor 88 2019, pemberlakuan ganjil genap dimaksudkan untuk membatasi kendaraan yang keluar, khususnya kendaraan 4 atau lebih, dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan, kemacetan. Kemudian di masa pandemi COVID, ketika PSBB kami tidak memberlakukan untuk sementara. Kemudian yang ketiga, ketika kita memasuki masa transisi secara bertahap baru kita berlakukan kembali khusus bagi kendaraan roda 4 atau lebih. Dan belakangan ini kami sedang terus mempertimbangkan perlu tidaknya memberlakukan ganjil genap bagi kendaraan motor. Memang regulasinya sudah dibuat melalui Pergub 51 sebelumnya dan juga Pergub 80 beberapa hari yang lalu sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur yang mengatur ganjil genap tidak hanya bagi kendaraan motor, kendaraan beroda 4 atau lebih, tapi juga bagi kendaraan roda 2 atau motor. Namun demikian, sekali lagi, pemberlakuan ganjil genap belum kita berlakukan. Kita terus melakukan kajian, penelitian, dan pencermatan tentang perlu tidaknya kapan dimulainya. Sekali lagi, semua ini dimaksudkan ada dua hal, mengurangi kemacetan, kemudian yang kedua mengurangi penyebaran COVID-19 yang berpotensi diakibatkan oleh pengendara motor atau roda 2. Di mana potensinya? Pertama, ketika lampu merah itu terjadi kerumunan, biasanya motor berdesak-desakan, ingin cepat berkumpul di depan garis traffic light. Kemudian yang kedua, ketika menunggu, katakan di mal, di stasiun, di terminal, dan lain-lain, di titik-titik tertentu itu juga menumpuk. Yang ketiga, ketika istirahat, kumpul-kumpul juga riung, kerumunan. Jadi paling tidak ada titik potensi terjadinya penyebaran COVID bagi pengendara roda 2. Nah, kemudian juga perlu kami sampaikan, nah ini terus kami pelajari, kami kaji. Ada pertanyaan dari orang, nanti bagaimana kalau gitu berpindah ke kendaraan umum, nanti potensi penyebaran di kendaraan umum. Perlu kami sampaikan, sudah berapa bulan ini, justru di kendaraan umum seperti kereta, seperti bus, termasuk tempat unit kegiatan yang disiplin. Jadi ketika dia masuk di gerbong kereta, masuk di bus, itu ada petugas yang memastikan bahwa jumlahnya kurang dari 50%, ada petugas yang memastikan bahwa semuanya menggunakan masker dan lain sebagainya. Kemudian juga di bus, di kereta secara berkala juga dilakukan pembersihan dan desinfektan. Dan juga ketika antri, ketika jalan menuju stasiun, menuju terminal dan sebagainya, itu juga disisir. Kemudian di situ ada petugas dan berbagai aturan, ketentuan, traffic light, termogan, kemudian disinfektan, hand sanitizer, ada wastafel, dan lain-lain. Protokol COVID prinsipnya di publik transportasi terus membaik. Jadi nanti kalau berpindah publik transportasi, kami yakin tidak akan menimbulkan penambahan klaster baru atau penyebaran COVID di tempat transportasi publik. Kalau ada pergeseran pengguna roda 2 ke tempat transportasi publik.
Oke, tapi Pak Wagub, apakah sudah dipastikan oleh Pemprov bahwa transportasi umum ini siap menampung mobilitas warga tadi kalau kemudian ganjil genap bagi motor diberlakukan? Karena kan Transjakarta saja belum beroperasi 100% ke semua wilayah yang sebelumnya sempat ada, tapi kemudian karena PSBB transisi dikurangi terlebih dahulu. Jadi yang pertama, jumlah kereta dan jumlah bus dikurangi itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah orang yang menggunakan jasa transportasi tersebut. Nanti kita akan menambah jumlah kereta dan jumlah bus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nanti kalau kita lihat ada peralihan pengguna sepeda motor berpindah ke kereta ke bus, tentu jumlahnya akan kami sesuaikan. Kemudian yang kedua juga perlu kami sampaikan, sekalipun nanti kalau kita berlakukan roda 2 ganjil genap, itu kan tidak seharian. Jadi hari ini cuma beberapa jam dari pagi, jam 6 sampai jam 10, nanti sore jam 16 sampai jam 21. Jadi tidak setiap hari atau tidak sepanjang hari dan tidak setiap hari. Kemudian yang kedua, jadi kalau saya itu bisa menggunakan di luar jam itu. Kemudian juga kalau saya naik motor begitu, saya pada jam-jam itu juga bisa menggunakan kendaraan roda 2 sesuai dengan ganjil genap yang berlaku. Kemudian yang ketiga, juga bagi ojek online itu kan jumlahnya banyak sekali. Jadi mungkin hari ini saya ojek online saya tidak beroperasi hanya beberapa jam. Itu kan saya bisa beroperasi. Dan hari besok begitu dan seterusnya. Dan pengguna jasa online juga tidak akan terganggu, jadi tidak mengakibatkan bahwa akan kehilangan kendaraan gitu, ojek gitu, karena ada pemberlakuan ini. Prinsipnya tidak akan mengurangi jumlah transportasi atau kendaraan bagi warga Jakarta. Oke, saya ke Mas Gembong Warsono. Mas Gembong, Anda melihat wacana atau rencana untuk ganjil genap bagi motor ini seperti apa? Perlu tidak sebetulnya? Ya, kami melihat langkah yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, melihat kondisi masyarakat Jakarta saat ini tidak tepat. Karena saat ini kita butuh juga ada pergerakan ekonomi di tengah masyarakat. Persoalan COVID kita kaitkan juga persoalan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Ketika mereka menggunakan kendaraan bermotor, ya roda 2, mereka jauh lebih irit dibandingkan ketika mereka menggunakan kendaraan umum. Ini yang selalu disampaikan dan rakyat kecil di bawah menyampaikan kepada kami, kalau hari-hari ini kami dibatasi tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, lah bagaimana Pak? Kan ini yang kita suarakan. Ya Alhamdulillah hari ini kita kuat agar suara-suara bisa disaring oleh Pak Wagub untuk bisa diterapkan dalam kebijakan yang akan dilakukan. Prinsip dasarnya adalah bagaimana menjaga ketersinambungan soal ekonomi yang baik, dan soal penekanan penyebaran COVID-19 juga kita tekan secara baik juga. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana seluruh aparatur Pemprov DKI Jakarta menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menerapkan protokol kesehatan sebagai budaya hidup baru bagi kita semua. Nah, kalau langkah itu sudah bisa dilakukan, insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wagub, penekanan terhadap penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta, insya Allah akan bisa kita tekan. Seperti itu, Mas. Oke, jadi menurut Mas Gembong, pertimbangan soal ekonomi ini juga perlu diperhatikan ya, soal perputaran ekonomi tadi. Tapi kalau tadi Pak Wagub katakan ini kan soal untuk menekan penyebaran COVID, di mana ada pengendara motor berkerumun di lampu merah, di pinggir jalan, juga untuk mengurangi pergerakan orang di ibu kota. Ini kan juga sebetulnya salah satu upaya untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19 juga, Mas Gembong. Kalau tujuannya adalah untuk menekan penyebaran, Mas, kan Pak Gubernur sudah mengeluarkan pergub kaitan dengan kapasitas perkantoran. 50% kapasitas perkantoran, ketika itu diterapkan dengan baik, sebetulnya Mas, ganjil genap itu secara otomatis di lapangan berjalan dengan baik, Mas. Ketika Pemprov betul-betul disiplin dalam penerapan perkantoran kapasitas 50%. Kemudian jam kerjanya diatur. Tinggal itu saja dimaksimalkan, itu secara otomatis itu akan mengurangi pergerakan orang karena kapasitasnya 50%. Seperti itu, Mas. Jadi tidak perlu sebetulnya ganjil genap diberlakukan untuk motor? Enggak. Itu sangat menyengsarakan rakyat kecil, Mas.
Oke, oke. Sebelum saya ke Pak Tulus, Pak Wagub lagi. Pak Wagub sangat menyengsarakan rakyat kecil kalau kemudian ganjil genap bagi motor diberlakukan. Menurut Mas Gembong, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, tanggapan Pak Wagub? Ya, tugas anggota Dewan itu kan memang mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan. Kami memperhatikan apa yang disampaikan Mas Gembong dan teman-teman DPRD Jakarta. Untuk itulah sebabnya kami terus melakukan kajian, penelitian, dan pencermatan hingga hari ini, sekalipun regulasinya sudah siap, belum diberlakukan. Kadishub terus melakukan koordinasi, dialog, diskusi dengan Polda Metro dan seluruhnya, instansi terkait untuk memastikan perlu tidaknya dan kapan dimulai dan sebagainya. Namun demikian sekali lagi, semua ini regulasi dibuat melalui sebuah proses yang panjang, pertimbangan, diskusi, dialog, khususnya dengan Polda Metro sesungguhnya, yang memang hari-hari memiliki kewenangan, kemampuan, aparat pengalaman mengatur lalu lintas. Di samping dari unit kami sendiri ada dinas perhubungan yang hari-hari juga bertugas memastikan bahwa urusan perhubungan transportasi ini bisa berjalan baik dan memastikan agar pergerakan orang dan barang bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu dan sebagainya. Namun demikian sekali lagi, nanti kalaupun diberlakukan, insya Allah kita akan memperhatikan aspek-aspek ekonomi supaya tidak terganggu, supaya dipastikan bahwa ekonomi tetap bergerak dan terus menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Dan saya kira itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami. Tapi sekali lagi, perhatian dari Mas Gembong dan teman-teman terus menjadi catatan kami untuk menjadi perhatian. Catatan dari YLKI, Pak Tulus Abadi, apakah ganjil genap bagi motor jika diberlakukan adalah sebuah solusi atau justru menimbulkan masalah yang baru? Dijawabnya nanti, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama saya Reinhard Sirait di Newscast. Saya masih bersama dengan Pak Wagub DKI Jakarta, Bang Riza Patria, Mas Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, dan juga Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI. Saya ke Pak Tulus saat ini. Bang Tulus Abadi, Anda melihat kalaupun diterapkan ganjil genap di DKI Jakarta bagi motor, ini kan masih belum ya, meskipun aturannya sudah dibuat tapi belum dilaksanakan, masih ada kajian dan juga kajian, tadi Pak Wagub katakan demikian. Apakah ini sebuah solusi, ganjil genap bagi motor diberlakukan, atau berpotensi justru bikin masalah yang baru? Ya, pertama sebenarnya kalau kita lihat historis pengendalian lalu lintas di Jakarta, itu memang sepeda motor belum pernah dijadikan objek untuk pengendalian lalu lintas, ya, mulai dari 3-in-1, ganjil genap atau yang lainnya. Memang baru roda 4 yang disasar, padahal memang pertumbuhan sepeda motor itu aktif, ya, dan berkontribusi signifikan terhadap kemacetan dan polusi. Nah, kedua terkait dengan itu dalam kondisi normal. Nah, dalam kondisi tidak normal memang saya kira harus ada kajian yang mendalam, ya, tetapi intinya aspek pengendalian COVID atau kesehatan itu harus menjadi panglima dalam hal ini. Nah, saya nggak tahu apakah kebijakan ini sudah dikonsultasikan dengan ahli kesehatan masyarakat atau belum, ya, karena intinya dalam upaya pembatasan ini, ketika di satu sisi tadi Pak Gubernur mengklaim bahwa dengan maraknya sepeda motor itu menjadi instrumen atau media untuk penularan, tapi di sisi lain ketika ini ada pembatasan, kemudian potensi untuk pindah angkutan umum diklaim sebagai upaya yang lebih aman karena ada kendalian di dalam angkutan umum. Cuma satu hal yang harus diwaspadai, di angkutan umum ketika kapasitasnya tidak ditambah secara meyakinkan, kemudian ada limpahan atau migrasi dari kedua ketika jam-jam diberlakukan, walaupun hanya sementara, tetapi ingat bahwa jam kerja mereka terkontrol dengan aturan kantor. Ya, ketika dia pindah ke angkutan umum, apakah kapasitas angkutan umum yang ada cukup memadai atau tidak? Karena protokol kesehatan itu kan bukan hanya cuci tangan, bukan hanya pakai masker, tapi juga jaga jarak. Nah, jaga jarak ini sulit sekali dilakukan kalau kapasitasnya tidak memenuhi syarat. Ya, dalam arti apakah bisa misalnya 70% sebagai mandat dari Kementerian Perhubungan, ataupun bisa lebih kurang dari itu. Nah, kalau tidak, maka salah satu protokol yang terpenting adalah menjaga jarak itu menjadi tidak terpenuhi. Ya, jadi
saya menyarankan agar ini ada rekomendasi yang konkret dari ahli kesehatan masyarakat terkait implementasi ganjil genap untuk roda 2 sekalipun atau juga roda 4. Tetapi dalam kondisi normal bisa saja ini diterapkan karena sepeda motor selama ini belum pernah dilakukan treatment untuk pengendalian ya. Di mana roda 4 padahal jumlahnya terus bertambah 1 banding 10 ya. Jadi kalau ada 1 mobil maka ada 10 sepeda motor. Nah, jadi harus ada aspek kajian yang mendalam dari kesehatan masyarakat. Ya. Dan oleh karena itu ini harus panglima, tetapi ya walaupun aspek ekonomi itu harus digantikan, ya tetapi aspek kesehatan harus nomor 1. Jadi jangan sampai kebalikan. Tetapi tadi saya belum mendengar apakah pihak gubernur atau Pak Wagub ini sudah membackup kebijakan ini dengan kajian dari ahli kesehatan masyarakat yang harusnya dilibatkan dalam kebijakan ini secara mendalam. Demikian. Baik. Sebelumnya Pak Anies juga sempat berkomentar juga terkait dengan kebijakan ganjil genap motor ini dalam tinjauan PSBB transisi. Kita coba dengarkan pernyataan Pak Anies Baswedan berikut ini. Dalam masa transisi ini bisa diberlakukan ganjil genap, tapi bukan berarti itu akan dilakukan. Jadi baca lengkap di situ bahwa bila ganjil genap dilakukan maka akan ada surat keputusan gubernur. Selama belum ada surat keputusan gubernur maka tidak ada ganjil genap. Dan kebijakan itu dilakukan jika dipandang perlu ada pengendalian jumlah penduduk di luar rumah, karena ternyata yang keluar rumah lebih banyak daripada yang bisa dikendalikan. Karena itulah saya ingin ingatkan pada semuanya. Ada titik-titik yang harus diwaspadai. Pertama, yang paling harus kita hati-hati adalah tempat transportasi umum. Di situ ada situasi di mana menjaga jarak itu seringkali sulit. Ya, itu tadi Pak Anies katakan di transportasi umum menjaga jarak menjadi sangat sulit, sesuai dengan tadi apa juga disampaikan juga oleh Pak Tulus Abadi. Saya ke Pak Wagub lagi. Pak Wagub, jadi ini kan sudah ada pergubnya, artinya memang pertimbangannya bahwa sudah sudah cukup matang belum sebetulnya ketika pergub ini dikeluarkan sampai akhirnya ada aturan soal ganjil genap motor ini, termasuk juga tadi apa yang dikatakan oleh Bang Tulus tadi soal apakah ini sudah dikonsultasikan dengan ahli kesehatan masyarakat misalnya sebelum kebijakan ini atau saat ini yang tengah masih dikaji. Ya, jadi yang pertama soal pertimbangan seluruh produk hukum atau regulasi yang kami buat, kami susun dan kami berlakukan, apalagi sudah kami terbitkan, itu melalui satu proses yang cukup panjang. Dan terkait COVID itu banyak sekali yang terlibat. Ya, antaranya instansi SKPD terkait di internal kami, juga ada gugus tugas pusat. Jadi kami itu ada forum komunikasi pimpinan daerah, mulai dari Pangdam, Kapolda, Kajati, dan lain-lain. Kemudian juga kami juga mengundang para pakar, dokter kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya, atau forum kesehatan masyarakat dari UI dan lain sebagainya. Jadi para pakar epidemiologi kami libatkan. Juga seluruh kebijakan kami teruskan juga ke pemerintah pusat, gugus pusat, dan seringkali kami secara berkala kami rapat dengan Satgas Pusat atau gugus pusat, dengan pemerintah pusat, di internal, dengan daerah-daerah penyangga. Intinya semua yang kebijakan yang kami ambil itu melalui satu proses yang panjang, kajian dan melibatkan semua pihak, semua daerah terkait. Tentu daerah yang kami maksud adalah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi semua berproses. Nah, regulasi ini sudah ada, tapi memang belum diberlakukan. Paling tidak kami sudah menyiapkan landasan hukumnya, tinggal memberlakukannya sedang kami lihat kembali, kami kaji kembali, ya, plus minusnya. Jadi kira-kira begitu. Tadi sudah sampaikan Pak Gubernur bahwa memang ada titik-titik potensi penyebaran di antara tempat transportasi publik. Oke, baik.
Mas Gembong masih mengkaji plus minusnya, tadi Pak Wagub katakan meskipun pergubnya sudah ada, aturan hukumnya sudah ada. Anda melihat kebijakan ini sebenarnya bagaimana? Karena masyarakat juga mungkin ada yang jadi bingung begitu, apakah sudah berlaku atau belum, atau kapan begitu, jadi bertanya-tanya. Karena tentu untuk merespon itu masyarakat juga perlu persiapan, apalagi bagi mereka yang menggunakan sepeda motor. Anda melihatnya bagaimana? Di segmen terakhir dialog kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, terakhir saya ke Mas Gembong langsung. Mas Gembong, tanggapan Anda seperti apa? Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wagub. Dan hari ini Pak Wagub mendengarkan cerita rakyat Jakarta. Oke. Tentang hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan pemberlakuan kapan tentunya kajian yang nanti akan disampaikan Pak Wagub kepada Pak Gubernur ke depan untuk bisa diberlakukan, saya kira perlu dikaji lebih mendalam. Agar yang pertama adalah ekonomi bergerak. Oke. Penekanan penyebaran COVID-19 di DKI sama-sama. Jadi dua ini harus kita, tidak boleh satu dengan yang lain kita saling menafikan, tapi dua-duanya harus bisa berjalan dengan baik. Sehingga kesulitan rakyat Jakarta bisa kita sama-sama kita atasi bersama. Oke. Yang paling sudah kita sampaikan, aku mudah-mudahan bisa mengambil kebijakan yang betul-betul bisa mendengarkan cerita rakyat Jakarta di saat ini. Bagaimana seperti itu, Mas? Baik, Pak Tulus, terakhir dari Anda, bagaimana masyarakat harus menyikapi soal wacana ini karena ada kontroversi di dalamnya juga, singkat saja, Pak Tulus? Ya, setiap kebijakan publik pasti menimbulkan polemik, itu tidak bisa dihindari. Tetapi tadi yang saya katakan, kajian terhadap kebijakan ini baik dari dimensi kesehatan masyarakat dan dimensi ekonomi harus betul-betul mendalam sehingga jangan membuat kebijakan yang mengatasi masalah dengan masalah. Oke. Saya kira Oke, baik. Terakhir ke Pak Wagub, Bang Riza. Jadi sampai kapan para pengendara motor atau masyarakat di ibu kota tidak digantungkan lagi soal aturan ganjil genap motor ini? Kira-kira berapa lama kajiannya akan diputuskan, Pak Wagub? Ya, ini terus berjalan ya, jadi saya kira silakan sesuai dengan aturan yang ada, sementara selama belum diberlakukan silakan dilaksanakan bagi kendaraan bermotor untuk beraktivitas. Namun sekali lagi kita memang setuju dengan Mas Gembong, Mas Tulus Abadi, kita harus memperhatikan kedua sektor ini, arti sektor kesehatan atau aspek kesehatan dengan aspek ekonomi. Tapi semuanya kita harus memprioritaskan keselamatan dari keluarga. Jadi warganya selamat karena kesehatan, tapi juga harus selamat karena ekonominya. Jadi dua-duanya kita akan sinergikan untuk saling tidak meniadakan, tapi justru saling melengkapi dan bersinergi positif antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi, dan penyebaran COVID bisa segera kita atasi dan kita putus penyebarannya di Jakarta khususnya. Baik. Baik, jadi masih menunggu pelaksanaannya, masih dikaji. Kita tunggu bersama-sama seperti apa nanti ini ke depan kebijakan soal ganjil genap sepeda motor ini. Terima kasih banyak Pak Wagub DKI Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria. Terima kasih banyak Mas Gembong Warsono. Terima kasih banyak Bang Tulus Abadi dari YLKI sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kami akan segera kembali dengan informasi yang lain. Tetap bersama kami di CNN Indonesia News.